Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i masyayikhina wa khususan li muallifi hadal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Amin. Alhamdulillah, insyaallah malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian fikih kita dengan kitab Matla'ul Badrain pada rubu' ibadah, pembahasan tentang ibadah. Masih belum lagi kita selesai di Kitabut Thaharah tentang pembahasan bersuci. Yang punya kitab, di kitab saya halaman 26, 3 baris dari atas. Dan ketahui olehmu. Cocok itu. Dan ketahui olehmu bahwasannya air pembasuh najis itu suci, kemudian daripada suci tempat yang dibasuhkan dia, jika tiada berubah ia dan tiada bertambah timbangannya, kemudian daripada bercerainya daripada barang yang ada ia dahulunya, kemudian daripada diiktibarkan kadar yang diisap oleh tempat yang dibasuhkan dia, dan kadar barang yang keluar daripada cemar-cemar yang suci, maka dinamakan air itu musta'mal. Paham, Pak? Ini termasuk pembahasan yang sulit, tapi tak diamalkan. Karena agak dibilang ya sangat-sangat sulit untuk menerapkannya. Begini, ada satu tempat terkena najis, kita bilanglah baju, ada kain kena najis, kita bilang kena darah dia. Kena darah. Untuk sucinya kain kena darah ini tentulah disiram. Air bekas siraman pakaian yang kena darah nih, air bekas siraman pakaian yang kena darah nih, apa hukum airnya itu? Bisa bernajis, bisa mustakmal. Bisa bernajis, bisa mustakmal. Ayo. Bagaimana yang status bernajis itu biasa. Kalau begitu biasanya kita langsung hukumi bernajis kan itu. Yang sulit ini bagaimana keadaannya bisa disebut mustakmal. Syaratnya pertama, ketika disiram, begitu lewat air tuh, najisnya hilang. Kalau waktu disiram najisnya masih lekat situ, maka air bekasnya bernajis. Tapi begitu disiram, najisnya hilang. Nah, kemudian makanya sebenarnya biasanya ini selalu dikaitkan dengan najis hukmiyah yang memang tidak akan ada bekasnya, pasti langsung lewati, langsung suci. Yang kedua, nah, airnya tidak bertambah. Airnya tidak bertambah kadarnya atau ukurannya
dari sebelum disiram sampai setelah disiram. Misal, ini saya pakai ambil bahasa yang ada di kitab Takrirat, misal. Airnya pertamanya itu 10 liter. Disiramkan ke selimut yang mungkin benajis. Nah, ini misal. Allah. Ada kain benajis. Airnya awalnya 10 liter. Disiramkanlah kemari. Siram, ditampung lagi di bawahnya. Apa hukum air yang di bawahnya nih? Nah, hukum airnya bisa mustakmal. Pertama, tadi kalau ketika disiram dilihat di sini udah tak ada lagi najisnya. Yang kedua, airnya tidak bertambah kadarnya, ukurannya. Kalau tadi 10 liter, yang di sini pun 10 liter. Setelah ditambahkan dengan air yang terserap di kain ini. Misal, disiram, ditampung. Dilihat, ini tinggal 8 liter. Ternyata yang 2 liter itu terserap di sini. Cuma itu yang saya bilang, cemanalah ngukur yang terserap di sini itu. Nah, menaksirnya. Nah, itu tadilah. Air. Kemudian juga setelah ditambahkan kotoran wasah, kotoran-kotoran yang ada di sini yang terikut. Misal, debunya ataupun tanahnya ataupun adalah benda kotoran-kotoran lain, kita bilang setengah liter. Maka seandainya air 10 liter dituangkan, sisanya di bawah 8 liter setengah. 8 liter setengah. Yang 8 liter memang air dari asal, yang 2 liter terserap di sini, yang setengah liter kotoran yang keluar dari sini. Maka air itu mustakmal. Nah, jadinya 10,5 ditambah dengan kotoran. Tapi kalau kotoran nggak diikutkan, berarti kan tetap 10 liter. Cemana nak ngitungnya? Nah, itu bentuk siram biasanya. Iya, untuk siram. Kalau direndam nanti tetap benajis. Jadi inilah air bekas basuhan tadi itu hukumnya. Maka biasanya guru kami mudahnya, ya udahlah najis hukmiyah tuh. Bekas siramannya mustakmal lah itu. Nah, najis hukmiyah. Yang di lantai udah nggak ada bau, tak ada warna, tak ada lagi zatnya di situ, dilewatkan air di atasnya, ya udah mustakmal lah itu. Karena biasanya volumenya ataupun ukuran airnya dari sebelum disiramkan sampai setelah disiramkan tetap dia. Nah, tak berubah. Segitu-segitu juga. Nah, ini memang masalah-masalah begini ini bagusnya hati-hati. Ya bagusnya tak usahlah dipakai lagi air tuh. Nah, dan memang alhamdulillahnya kita di tempat yang banyak air jarang pula lagi pakai air bekas-bekas cucian begitu. Ya udah dibuang lah itu biasanya, kan gitu. Nah, baik. Dalam apa itu, Ustaz? Dalam apa itu mesin cuci? Sebenarnya gini, ibu yang pakai mesin cuci, mungkin adalah di YouTube diajarkan cara begini begitu segala macam. Saya supaya memudahkan, walaupun cara saya bukan cara yang paling hati-hati, tapi cara saya cara yang insya Allah dibenarkan dalam fikih. Najis, baru dihukumi najis kalau yakin. Itu jelas. Kita lihat baju kita masing-masing. Dari rumah tadi berangkat kemari, ada nggak kemungkinan benajis? Kemungkinan. Ada nggak? Nggak ada nggak kemungkinan benajisnya? Tak ada. Tak ada kemungkinan benajisnya. Kemungkinan boleh aja. Kemungkinan boleh aja. Kemungkinan benajisnya bisa. Entah udah disentuh sama orang yang tangannya basah dia benajis. Nah, entah udah bagaimana, kan ada kemungkinan benajis. Kemungkinan sucinya ada juga nggak? Ada. Kalau begitu hukumnya apa? Suci. Kenapa? Asalnya suci. Asal suci, ragu benajis, maka hukum suci. Nah, jadi kalau ibu mencuci di mesin cuci, ambil baju suami, tanya ke suami, benajis nggak nih? Nggak tahu aku. Nggak tahu berarti ragu. Dilihat, cium bau keringat, ditengok tak ada darah, tak ada segala macam. Hukumnya apa? Suci. Masukkan mesin cuci. Nah,
Pakaian ibu sendirilah, jilbab, telekung, nah, daster segala macam. Kayaknya tak bernajis. Masukkan. Nah, pakaian anak, cium, bau pesing, berarti bernajis. Jangan masukkan. Siram dulu. Cuma kan belum wangi dia, sekedar menghilangkan najisnya. Sudah suci dia disiram, masukkan. Nah, paham maksudnya? Masukkan. Untuk celana-celana dalam, kan agaknya kemungkinan najisnya agak kuat nih. Celana dalam siram dulu dia. Sucikan dulu. Baru habis itu masukkan semua ke mesin cuci. Berarti kumpulan di mesin cuci ini, baju kotor tapi suci. Masukkan air, putar-putar segala macam, terserah, bebas. Agaknya begitu lebih mudah. Nah, tapi kalau udah semua masuk bernajis segala macam, ujungnya harus bilas lagi satu-satu. Semua. Nah, makanya ini kan agak lebih sulit. Yang pakai mesin cuci macam tadi lah. Yang kuat dugaan bernajis, siram dulu baru masukkan. Nah, itu tadi. Tidak memadai kalau ditambah air terus. Kalau seandainya ditambah air terus bisa, asal pembuangannya itu dibuka. Oh iya. Jadi ibarat kayak apa ya, jalan air tuh terus ke bawah. Iya. Nah, tapi saya rasa yang saya sampaikan ini lebih mudah. Karena pakaian-pakaian yang bernajis tuh yang dalam-dalamnya itu. Iya. Kan tak payah menyiramnya dulu baru dimasukkan ke mesin cuci, Bu ya. Nah, begitu juga kalau mau ngerendam pakaian pun enaknya begitu juga. Walaupun nyuci pakai tangan, biasa kan direndam dulu. Ember isi air, taruhkan pakaian. Ada yang kuat dugaan kayaknya bernajis nih, siram dulu. Baru rendam. Siram lagi baru rendam. Jadi nanti kalaupun disikat segala macam udah suci semua tuh di situ. Nah, ini agak lebih mudah. Nah, apa nggak lebih bagus tetap dikucuri, disirami satu-satu nanti? Ya jelas itu lebih bagus. Tapi seandainya tak dibuat pun suci hukumnya. Paham maksud? Kalau seandainya tak dibuat pun hukumnya suci. Karena najis tak bisa dihukumi dengan kemungkinan. Ini kayaknya bernajis ini. Nggak bisa bernajis kalau kayaknya bernajis. Najis itu harus yakin. Nah, paham Bu ya? Kalau seandainya mau begitu. Nah, atau yang pakai, mohon maaf lah, yang pakai pembantu di rumahnya. Pembantu tuh yang nyuci. Walaupun pembantu yang nyuci, bagus ibu yang rendam. Biar rendaman pakaian itu memang pakaian yang tidak bernajis. Nah, kalau ngajar-ngajari pembantu itu payah pula. Kita aja mendengarnya payah, apalagi dia yang pengen ada. Nah, kita bilang lah, Bi, jadi ini kan air tak sampai 2 kulah. Alah, 2 kulah apalagi. Nah, kita jelaskan lagi. Jadi jangan Bibi taruh semua yang bernajis segala macam gitu. Najis nih apalagi aku tak paham-paham. Jadi udah kita aja yang ngerendam. Dah dia biar tinggal nyuci. Berarti semua yang dicucinya itu pakaian suci. Nah, itulah. Nah. Bisa Bu ya. Makanya yang ngaji ini bukan cuma ustadz ustazah, ibu rumah tangga pun perlu. Karena dapur tuh, itu katanya jantungnya rumah tuh di dapur. Yang banyak kerja tuh di dapur. Ibu bertanggung jawab terkadang untuk kesucian pakaian suami dan kehalalan makanan yang dimakan. Kehalalan makanan yang dimakan. Halal ini bukan cuma zatnya saja, tapi bukan cuma kasabnya saja. Suami memastikan halal dari segi kasabnya, bahasa kita, usahanya lah. Tapi memastikan zatnya tuh halal, biasa ibu-ibu suci dari darahnya, suci dari kotorannya, itu biasanya di dapur tuh ngolahnya. Pastikan telur dicuci dulu, pastikan mencuci ikan dari darahnya itu dengan benar, ayam dari darahnya, semuanya tuh pastikan dengan benar. Barulah masuk nanti. Anak sekarang dikasih makanan halal aja bandal, apalagi dikasih makanan yang bernajis. Allah. Sahabat dulu tuh perhatian betul dengan yang begini. Kisah Sayyiduna Abu Bakar udah sering kita dengar. Ketika dia diberikan susu oleh khadimnya. Dikasih susu sama khadimnya, pembantunya. Langsung diminumnya. Kata khadimnya, nah, Tuan biasanya kalau diberikan sesuatu bertanya dulu dari mana. Nah, oh iya, lupa aku. Dari mana aku dapat susu nih? Maka kata khadimnya, aku belajar meramal. Lalu aku buka praktek meramal.
maka ada yang datang kemudian dia bayar aku. Nah, maka itulah ku belikan susu, ku kasihkan ke tuan. Haram atau halal tuh hasilnya tuh? Haram lah. Tak boleh kita percaya sama ramalan begitu. Ini yang muda-muda, nah ada Pak namanya zodiak, Pisces, Sagittarius, Taurus, tahap apa. Itu jangan dipercaya yang begitunya. Nah, jadi kalau seandainya dibaca-baca, yang bacanya pun kadang nggak usah lah, buang-buang waktu. Ada bacaan yang lebih baik. Tapi kalau diiktikadkan, wah bisa kafir tuh kalau diiktikadkan. Nah, kalau diiktikadkan, kadang pun ditengok pas pula Ustadz katanya. Kalau saya perhatikan, saya pernah baca gitu, bahasanya memang yang pas saja sama semua orang. Pisces, keuangan di akhir bulan, tahan pengeluaran, ya semua begitu. Bukan semua. Kesehatan, jangan terlalu banyak minum es. Siapa yang boleh banyak-banyak minum es? Terakhir cocok pula. Ya memang cocok semua bahasanya untuk orang. Itu pula dipercaya semua orang. Allah. Nah, jadi orang tadi buka macam begitulah. Dibayar dia sama orang. Dibelikan susu, kasihnya sama Sayyiduna Abu Bakar. Mendengar begitu, disogoklah sama Sayyiduna Abu Bakar mulutnya. Sampai muntah. Dilihatnya yang keluar belum sebanyak yang ditelannya. Sogoknya lagi. Sampai muntah lagi. Begitulah sahabat dulu. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib pernah ditawan di penjara. Ditawan di penjara, dikasih makan tak pernah dimakan, dikasih minum tak pernah diminum. Sampai orang-orang yang menawannya khawatir bisa mati dia nih. Makanlah, kenapa tak makan, kenapa tak minum? Aku tak mau makan makanan dari orang yang zalim. Aku mau makan dari keluargaku. Maka didatangi Sayyidatuna Fatimah, disuruh masakkan, dibuatkan roti, dibuatkan lauk, diantarkan. Nah, maka dibawa sama sipir penjara ini kepada Sayyiduna Ali, diletakkan. Tak juga dimakan sama Sayyiduna Ali. Tak juga dimakan sama Sayyiduna Ali. Heran, apalagi masalahnya? Ini udah istrimu yang masak. Tak percaya kau? Kata Ali, percaya. Aku hafal betul masakan istriku. Ini betul masakan dia. Jadi kenapa tak dimakan? Yang mengantarkannya kemari orang zalim. Ya Allah. Sampai begitulah sahabat. Nah, bahkan yang mengantarkan orang zalim pun dia tak mau. Terpaksa keluarganya betul yang mengantarkan ke situ. Allah. Kita ya Allah tak peduli lah. Nah, entah siapa yang ngantar, yang penting. Nah, ini sebenarnya kalau seandainya seperti itu tak wajib. Kalau kita udahlah tingkat kita zat sama kasab yang jelas-jelas sajalah. Bahasanya begitu. Kalau sudah masuk ya udah, tak usah pala disogok lagi. Beda makom kita nih. Sama para sahabat nih. Nah, memang payah kalau nak diamalkan. Ibu berdagang, datang agen togel, beli dagangan ibu, beli dagangan bapak, cemana coba? Secara fikih boleh nggak diterima tuh? Selama tidak diyakini dari situ, kan begitu fikih? Boleh, kan begitu? Kan bisa jadi bukan pas yang dari uang togelnya tuh yang dikasih. Boleh, kan begitu hukum fikih. Nah, tapi kalau hukum warok yang namanya syubhat ya ditinggalkan. Dan nah, gua bawa aja balik, tak usah gua bayar. Nah, begitu. Nah, kalau orang non-Islam itu jelas nampak. Kalau dia beli sama apa? Kalau non muslim beli nggak masalah. Walaupun dia nampak itu baru jual babi gitu. Kalau seandainya baru nampak baru jual babi, asal bukan uang tuh. Kalau memang nampaklah uang tuh baru kasih ke situ. Kalau itu tak boleh lah gitu. Nah, secara fikih langsung. Tapi kalau sempat tertukar tak tahu kita, itu masih boleh. Dah, balik lagi mari. Demikian lagi. Suci arak apabila jadi cuka dengan sendirinya. Suci arak. Nah, ini pun jarang ya di kita nih. Saya tak tahu memang cuka itu apakah dari arak? Cuka yang biasa untuk masakan itu. Apakah memang selalu dari situ? Tidak juga kan? Nah, makanya ini pun udah tak teramalkan lagi nih. Tapi kalau seandainya terbaca, tahulah hukum. Ada khamar. Nah, entah karena terlalu lama
atau ada perubahan cuaca dari panas jadi dingin, begitulah. Lalu berubahlah khamar tadi ini, berubah khamar ini menjadi cuka dengan sendirinya, bukan dengan dimasukkan sesuatu. Di sini dikatakan berubah arah apabila jadi cuka dengan sendirinya. Jangan dimasukkan sesuatu ain di dalamnya. Maka jika dimasukkan sesuatu di dalamnya, tiada suci cukanya. Nanti kadang yang dibahas. Kadang orang-orang yang ngaji ini suka membahas walaupun nggak kejadian. Jadi botolnya gimana Ustaz? Gitu lagi. Arahnya yang jumpa botolnya pula dibahas. Tapi kadang kan gitu. Kadang makin banyak kaji, makin suka cari masalah. Tapi tak masalah. Itu istilahnya bentuk mensyukuri akal. Mengasah kepada yang seperti itu. Kalaulah araknya sudah menjadi suci, araknya menjadi suci, maka sucilah dia botolnya mengikuti khamarnya tadi. Begitulah. Walaupun banyak masalah, tapi saya tak maulah itu. Kalau seandainya begini begitu bisa jadi suci dia, botolnya tak suci. Ada banyak masalah tuh di situ nanti. Ini khamar ini Ustaz, khamar terbuat dari ini kan orang ini kan khamarnya apa sama dengan tuak yang dibuat orang Bedaren. Kalau secara bahasa pokoknya asal dia memang berubah jadi cuka, mau khamar ataupun nabiz. Khamar yang terbuat dari anggur, nabiz yang terbuat dari selain anggur. Tua itu berarti nabiz. Asal dia berubah jadi cuka udah. Nira itu apa? Nira itu suci aren. Dari Aren. Lampung ada juga saya. Kalau proses jadinya tua tuh, nira dulu baru tua atau tua dulu baru nira? Nira dulu. Kalau itu suci lah berarti. Kalau udah basi jadi tua dia katanya. Ada campurannya. Ada campurannya. Kalau ini kebalikannya lah. Sekarang nih saya tak tahu, entah udah legal atau belum. Karena bebas sekali orang jual tua. Iya. Di Medan sana. Udah macam jual apa dia? Macam jual minuman tuh. Dijajakan di atas meja-meja begitu. Bebas betul. Oh gitu. Nggak ada ininya, undang-undangnya. Tradisional bikin mabuk pula. Dan jika dibuangkan dahulu daripada jadi cukanya, suci cukanya. Ada khamar. Dimasukkan satu benda, kayu lah misal. Kayu ini diyakini bisa merubah khamar itu jadi cuka. Tapi sebelum khamar ini jadi cuka, kayunya diambil lagi. Lalu setelah itu berubah dia jadi cuka, suci cukanya. Asal jangan ketika berubah jadi cuka, benda itu masih ada di situ. Khusus benda untuk pengaruh itu ya. Iya. Kalau benda lain tak ada masalah. Dan jika dimasukkan tuak di dalam cuka, di sini memang tuak, dengan tiada menggilakan suci cukanya. Kalau dimasukkan tuak seukuran yang tidak menggilakkan, maka suci cukanya. Ini yang kadang dijadikan juga nanti tentang masalah ada di dalam, termasuk nanti masalah parfum yang beralkohol. Kalau dimasukkan ma'iat al-muskir, benda cair yang memabukkan ke dalam parfum, ke dalam obat-obatan, dengan seukuran yang tidak memabukkan, dengan tujuan untuk membaikkan dia, menjaga kualitasnya, maka nanti di kitab dikatakan itu tak masalah, tidak menajisi. Atau dia najis tapi nanti ma'fu. Itu ada dalam kitab Al-Fiqhu ala Madhabil Arba'ah. Tak pula dibuat di situ itu mazhabnya siapa, tapi di situ tulisannya seperti itu. Kalau ada ma'iat tahir, ada ma'iat muskirat, ada benda cair yang memabukkan. Lalu dicampurkan kepada adwiyah ataupun rawaih, kepada obat-obatan ataupun wewangian, li islahiha, untuk membaikkan dia, maka itu tidak mengapa. Itu tadi. Jadi disitulah seukuran yang nggak akan mabuk lah orang kalau seandainya kena seperti itu.
Khair. Dan jika menggilakan pula, najis cukanya. Tapi kalau sampai membuat jadi gila kalau diminum, maka menajis cukanya. Dan apabila suci cuka, niscaya sucilah pula bekasnya mengikut baginya. Bekasnya itu yang botolnya, wadahnya, ikut suci. Dah. Ini diantara perkara-perkara najis yang bisa menjadi suci. Kita yang tahu biasanya, yang umum, yang bisa suci itu yang bernajis. Beda najis, beda bernajis. Kalau bernajis, bisa suci itu semua. Nah, baju kena darah, bajunya disebut apa? Bernajis, mutanajis, darahnya najis. Bisa bajunya jadi suci lagi? Bisa. Makanya menjual sesuatu yang bernajis itu sah. Menjual najis tidak sah. Kan gitu. Kenapa? Karena ada kemungkinan bisa disucikan. Tapi kalau najis rata-ratanya, kebanyakannya, tak akan dia bisa jadi suci. Tai kucing kering, dibasuh, disiram, digosok, disikat, bisa jadi suci? Tak bisa. Nah, tai kambing, tai lembu, nah, boleh dijual dalam mazhab Syafi'i? Tak boleh. Tak sah jual beli tai lembu. Tak sah jual beli tai kambing. Ada yang buat itu? Ada. Untuk pupuk kandang. Nah, jadi kalau ada yang jual itu bagaimana? Mana tahu ada peternak kambing di sini. Ada pula orang datang. Pak, ada tai kambingnya. Tai kambing dicari. Ada tai kambing, Pak? Ada. Berapa? 3 goni ada. Berapa segoni? Gratis. Wah, bagus, aku bawa lah. Tak bisa dibawa. Jadi kuantar. Kapan? Besok. Nah, iya Pak, iya. Tapi ada, kau tanya lah ongkos antarnya berapa. Nah, berapa ongkos antarnya? Ongkos antarnya 50.000. Wah, mahal kali cuma ngantar. Mau ambil tak mau usah. Nah, tahi kambingnya gratis. Yang diakatkan apa nih? Ongkos antarnya. Itu. Paling begitulah. Udahlah Pak, kami udah kadung di sini, kami angkut saja. Enggak, pokoknya harus aku yang antar. Nah, kalau enggak ada yang bisa kuakatkan nanti. Nah. Kalau gini belah besar, berapa 1 goni? Pokok 3 goni ini 150.000. Begitu dibagi duit, tapi tidak ijab kabul. Tapi tidak ijab kabul. Sebenarnya karena jadi apa bahasanya? Dalam madhab kita, bahkan Imam Nawawi katakan jual beli itu sah secara mu'atoh, saling beri saja. Jadi takutnya tetap jatuh jual beli. Paling tadi upah kumpul sajalah. Nah, paling upah kumpul saja. Aku mengumpulkannya, ini bukan tak capek, kau bayarlah jasa aku mengumpulkannya. Nah, jasa mengumpulkannya. Nah, tapi nanti ada kena pula lagi jasa tuh biasanya akadnya sebelum kerja. Kalau setelah kerja bayar juga. Makanya bagus gitu aja. Besok aku antar. Tapi sekian ongkos antarnya. Nah, pokoknya yang bernajis-najis modelnya begitulah hendaknya. Nah, atau ada yang peternak ayam matinya nak dibeli. Nah, kalau dibeli untuk makan, untuk bikin bakso jelaslah haram. Kalau dibeli untuk makan singa di kebun binatang, boleh. Nah, itu tadi. Ya. Nah. Cacing pita dijual belikan. Suci dia ya? Suci. Air. Jadi kalau memang dia suci dan bisa dimanfaatkan, itu banyak ulama yang membolehkannya. Kalau bisa suci dan dimanfaatkan. Kadang yang dipermasalahkan justru masalah jual beli kucing, jual beli segala macam. Asal ada manfaatnya lah. Kucing itu mungkin dijinakkan dengan dilihat cantik bulunya. Nah, jadi yang seperti ini dibenarkan. Nah, sama kayak jangkrik untuk pakan ternak apa segala macam. Banyak juga yang bolehkan. Kenapa? Karena statusnya masih hidup, masih suci. Nah, tapi kalau dia udah jadi bangkai ini yang payah nanti. Nah, tadi nggak boleh, karena dia bukan.
Nah, lewat masalah najis. Masuk kita ke pasal yang berikutnya. Faslun. Satu fasal. Fil haidi wan nifasi wal istihadati. Tentang masalah haid, masalah nifas, dan masalah istihadah. Ibu-ibu lah ini. Anak-anak gadis. Nah, ini yang penting. Harus diketahui. Karena banyak kaitannya. Banyak betul hukum yang berkaitan dengan masalah haid ini. Nah, puasa ada kaitannya sama haid? Ada. Bersuci, wudu ada kaitannya sama haid? Boleh wudu saat sedang haid, Bu? Berwudu saat lagi haid boleh nggak? Ibu-ibu masih bingung kadang. Kadang masih banyak yang lagi haid wudu juga. Makanya haid ini banyak kajinya. Di wudu ada kena masalah haid, di sholat ada masalah haid, di puasa ada masalah haid. Nah, kemudian di haji ada masalah haid, zakat aja lah ada masalah haid. Nah, di nikah ada masalah haid. Nah, di nikah ada nggak berkaitan dengan masalah haid? Ada, iddahnya nanti segala macam. Nah, teringat saya sebelum lanjut sini. Saya beberapa waktu lalu memang jadi pikiran saya. Ada pertanyaan, Ustadz, kalaulah ada obat-obatan yang mempercepat haid. Obat-obatan yang mempercepat haid. Enggak, cepat keluar haid. Untuk supaya habis masa iddahnya. Kalau dia minum obat itu kemudian dia haid, habis itu berhenti darah haidnya, dapatkah itu dihitung sekali suci? Kemarin tuh saya bilang wallahu alam, saya tak tahu. Cari ternyata ada di kitab Syamsul Munirah. Di situ dikatakan jatuh iddahnya sekali suci. Boleh seperti itu, boleh diminumnya supaya cepat dia nikah lagi. Nah, jadi kalau nanti tak habis-habis iddahku. Nah, malas dia rujuk sama suaminya biar cepatlah habis masa iddah nih. Minumnya bisa ternyata. Nah, khair.